Perkenalkan, nama saya Hilmi Nur Fauzia dari ruang 517 dengan NIM 19101050550 Universitas Pamulang Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen proyek. Video ini diambil untuk memenuhi tugas tengah semester dari mata kuliah manajemen operasi dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Prasetyo Kurniawan. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. Menurut Hacker-Zener, dikutip oleh Soeharto 1999, menyatakan melihat dari wawasan manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Manajemen proyek menggunakan dua teknik. Yang pertama, manajemen proyek dengan menggunakan teknik Critical Path Method atau CPM. Biasanya digunakan untuk pembangunan proyek di mana perkiraan waktu untuk setiap aktivitas atau pekerjaan adalah tertentu. Sedangkan untuk teknik yang kedua yaitu teknik Program Evaluation and Review Technique atau FERT, digunakan untuk proyek-proyek di mana perkiraan waktu tidak dapat diprediksi dengan. Perencanaan suatu proyek terdiri dari 3 tahap yaitu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian. Perencanaan fase ini mencakup penetapan sasaran, mendefinisikan proyek, dan organisasi timnya. Penjadwalan fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk kegiatan khusus dan menghubungkan masing-masing kegiatan satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengendalian, perusahaan mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Perusahaan juga merevisi atau mengubah rencana dan menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya. Tujuan manajemen proyek yang pertama, tepat waktu atau on time, yaitu waktu atau jadwal yang merupakan salah satu sasaran utama proyek. Keterlambatan akan mengakibatkan kerugian seperti penambahan biaya, kehilangan kesempatan produk memasuki pasar. Yang kedua, tepat anggaran atau on budget, yaitu biaya yang harus dikeluarkan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang terakhir, tepat spesifikasi atau on specification, di mana proyek harus sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengertian CPM. CPM merupakan analisa jaringan kerja yang berusaha mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan atau percepatan waktu penyelesaian total proyek yang bersangkutan. Simbol-simbol yang digunakan dalam menggambarkan suatu network adalah yang pertama, anak panah atau busur, mewakili sebuah kegiatan atau aktivitas yaitu tugas yang dibutuhkan oleh proyek. Kegiatan di sini didefinisikan sebagai hal yang memerlukan duration atau jangka waktu tertentu dalam pemakaian sebuah resource atau sumber tenaga, peralatan, material, dan biaya. Yang kedua, lingkaran kecil atau simpul atau node, mewakili sebuah kejadian atau peristiwa atau event. Kejadian atau event didefinisikan sebagai ujung atau pertemuan dari suatu atau beberapa kegiatan. Sebuah kejadian mewakili satu titik dalam waktu yang menyatukan penyelesaian beberapa kegiatan dan awal beberapa kegiatan baru. Dan yang terakhir, anak panah terputus-putus, menyatakan kegiatan semu atau dummy activity. Setiap anak panah memiliki peranan ganda dalam mewakili kegiatan dan membantu untuk menunjukkan hubungan utama antara berbagai kegiatan. Dalam penggunaan simbol-simbol mengikuti aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, di antara dua kejadian atau event yang sama hanya boleh digambarkan satu anak panah. Yang kedua, nama suatu aktivitas dinyatakan dengan huruf atau dengan nomor kejadian.
Yang ketiga, aktivitas harus mengalir dari kejadian bernomor rendah ke kejadian bernomor tinggi. Dan yang terakhir, diagram hanya memiliki sebuah saat paling cepat dimulainya kejadian atau initial event dan sebuah saat paling cepat diselesaikan kejadian atau terminal event. Pengertian PERT. PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Kelebihan PERT CPM. Yang pertama, sangat bermanfaat untuk menjadwalkan dan mengendalikan proyek besar. Yang kedua, konsep yang lugas secara langsung dan tidak memerlukan perhitungan matematis yang rumit. Yang ketiga, network dapat untuk melihat hubungan antar kegiatan proyek secara cepat. Yang keempat, analisa jalur kritis dan Slack membantu menunjukkan kegiatan yang perlu diperhatikan lebih dekat. Yang kelima, dokumentasi proyek dan gambar menunjukkan siapa yang bertanggung jawab untuk berbagai kegiatan. Selanjutnya, dapat diterapkan untuk proyek yang bervariasi. Dan yang terakhir adalah berguna dalam pengawasan biaya dan jadwal. Kelemahan PERT CPM. Yang pertama, kegiatan harus jelas dan hubungan harus bebas dan stabil. Yang kedua, hubungan pendahulu harus dijelaskan dan dijaringkan bersama-sama. Yang ketiga, perkiraan waktu cenderung subjektif dan tergantung manajer. Dan yang terakhir, ada bahaya terselubung dengan terlalu banyaknya penekanan pada jalur kritis. Maka yang nyaris kritis perlu diawasi. Diagram jaringan proyek. Diagram jaringan proyek adalah skema yang menunjukkan hubungan logis atau urutan aktivitas-aktivitas proyek menggunakan metode AOA atau Activity on Arrow atau ADM, yaitu Arrow Diagramming Method. Suatu aktivitas disimbolkan dengan anak panah arrow sekaligus menunjukkan aliran kerja dan dihubungkan pada suatu titik yang disebut node untuk menggambarkan urutan aktivitas. Node ini sekaligus menunjukkan titik mulai dan titik selesainya suatu aktivitas. Setiap node diberi nomor secara urut. Nomor node pertama atau nomor 1 menunjukkan awal proyek dan nomor node terakhir menunjukkan akhir proyek. Langkah-langkah membuat diagram jaringan proyek. Yang pertama, tentukan semua aktivitas awal proyek dan tempatkan awal semua aktivitas ini pada node 1. Nah, buat node-node baru sebagai akhir aktivitas dari node 1 dan hubungkan dengan anak panah masing-masing ke node 1. Beri nama atau simbol aktivitas pada anak panah. Estimasi waktu juga dapat dituliskan pada anak panah. Misalnya, A sama dengan 3, artinya aktivitas A dengan alokasi waktu 3 hari jika satuan waktunya adalah hari. Lanjutkan menggambar diagram network, bekerja mengalir dari kiri ke kanan. Perhatikan apakah ada aktivitas yang mengumpul atau disebut merger atau menyebar atau burst. Suatu node disebut burst jika dari node ini menghasilkan satu atau lebih aktivitas atau sekaligus node baru. Dan suatu node disebut merger jika dari beberapa aktivitas yang berasal dari beberapa node mengumpul pada satu node sebagai akhir aktivitas. Langkah ketiga yaitu lanjutkan menggambar diagram proyek sampai seluruh aktivitas tergambarkan pada diagram. Dan langkah terakhir yaitu sebagai acuan lainnya, semua anak panah sedapat mungkin digambarkan mengalir ke depan atau ke arah kanan dan hindari anak panah yang saling menyilang antar node. Jika mendapatkan gambar diagram jaringan dengan anak panah saling menyilang, susun ulang gambar diagram jaringan sedemikian sehingga aliran dan urutan pekerjaan mudah dibaca dan dipahami. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat tabel berikut ini. Tabel ini menunjukkan pekerjaan-pekerjaan proyek di mana ada nama aktivitas, kode aktivitas, aktivitas yang mendahului, dan durasi. Diagram jaringan proyek tersebut menggunakan metode AOA atau ADM. Dari tabel pekerjaan tersebut, kita bisa lihat pada gambar selanjutnya. Pada contoh tabel dan diagram jaringan proyek sebelumnya,
bahwa proyek memiliki 10 aktivitas, yaitu A, B, C sampai dengan J, dengan node 1 sebagai awal mulainya proyek dan node 8 sebagai akhir selesainya proyek. Aktivitas A, B, C adalah aktivitas yang mulainya secara bersamaan sebagai aktivitas awal proyek, masing-masing berdurasi 1, 2, dan 3 hari. Aktivitas D berdurasi 4 hari, baru dapat dikerjakan setelah aktivitas A selesai. Aktivitas E berdurasi 5 hari dan aktivitas F berdurasi 4 hari. Baru dapat dikerjakan setelah aktivitas B selesai. Aktivitas G yang berdurasi 6 hari dapat baru dikerjakan setelah aktivitas C selesai. Aktivitas H berdurasi 6 hari baru dapat dikerjakan setelah aktivitas D dan E selesai semua. Aktivitas 1 berdurasi 2 hari baru dapat dikerjakan setelah aktivitas G selesai. Aktivitas C yang berdurasi 3 hari merupakan aktivitas akhir proyek dan baru dapat dikerjakan setelah aktivitas H, F, dan I selesai. Dalam ADM juga dikenal istilah aktivitas dummy, yaitu suatu aktivitas persyarat dari aktivitas lain dengan durasi 0. Cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat dimengerti dan dipahami oleh kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang baik dalam penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.